الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparingi kesehatan, diparingi kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparingi kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malimau surat Fatihah dikhususkan untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diperhatikan alinea selanjutnya. Wa awwalu man lan utawi kawitane wong jama'a kang ngumpulaken sapa man, jama'a kang ngumpulaken sapa man hadhihi ing ikilah rupane al-mutafarriqati piro-piro perkara kang tercerai-berai, kang terpisah-pisah, ngumpulaken majmu'atan hale dadi kumpulan, mustaqillatan kang berdiri sendiri, fi sifrin ing dalam kitab, ala hidatin wa hada yahidu hidatan wa hada yahidu hidatan wa ada yahidu idatan. Bukan hiddah. Kalau hiddah itu nanti artinya akan beda. Jadi salah satu yang menjadikan tulisan Arab itu sulit yaitu tulisan hiddah, hidah itu beda, sama. Ala hidatin ing atase kesendirian secara terpisah, maksudnya ala hidatin ini tidak bercampur dengan fikih.
Jangan lupa kita sudah menentukan mubtada dan belum diberikan khabar. Diberi khabar. Iku al-imamu imam. Rupane Abu Yusufa Abu Yusuf. Sahibu Abi Hanifata. Kang dadi murite, kang dadi pendukunge Abu Hanifah. Kama dzakara kaya oleh nutur sapa Ibnu Nadimi, Ibnu Nadim fil Fahrasati ing dalam kitab Fahrasat. Walakin lan tetapine lam yasil ora tumeka, ora nyampe ilaina maring kita apa ma barang fa'il dari lam yasil, apa ma barang kata bakang nulis sapa al Imam Abu Yusuf sahibu Abi Hanifata hu ing ma. Wa awwaluman lan utawi kawitane uwong. Tapi tadi jamaah, sekarang dawana kang membukukan sapa man min qawaidi hadza sangking piro-piro kaidai ikilah rupane al-ilmi ilmu wa buhuthihi lan piro-piro pembahasane hadzal ilmu tetap saya menganggapnya min qawaidi ini menjadi maf'ul bih. Minnya itu adalah kita anggap sebagai zaidah karena substansi dari maf'ul bih adalah objek dan tidak nyaman kalau seandainya majmu'atan dijadikan sebagai objek atau maf'ul bih dari dawana. Majmu'atan hale dadi kumpulan mustaqillatan kang berdiri sendiri murattabatan kang den susun. Muayyadan tur dan kuwatakan naibul fa'il dari muayyadan apa kullu dhabitin saben-saben pelanggaran minha saking qawaidi hadzal ilmi wa buhuthihi dan kuwatakan bil burhani kelawan argumentasi kelawan bukti wa wijhatin nadharilan sudut pandang fihi ing dalam burhan. Lagi-lagi harus saya katakan, jangan lupa kita sudah menyebutkan mubtada awwaluman dan belum diberi khabar. Mana khabarnya awwaluman? Iku al-imamu imam. Iku al-imamu imam. Rupane Muhammadun Muhammad bayane atau bayan memungkinkan Ibnu Idrisa putra lanange Idris asy-Syafi'iyyu kang bangsa Syafi'i al-mutawaffa kang wafat sanata mi'ataini wa arba'in pada tahun ing dalam tahun 204 lil hijrati maring hijrah. Faqad kataba moko teman-teman nulis sapa Imam Syafi'i fihi ing dalam hadzal ilmi. Nulis risalah tahu ing surate ing tulisane ing risalah Imam Syafi'i al-usuliyah, risalah tahu ing risalah atau ing surate, surat asline ya. Imam Syafi'i al-usuliyah takang bangsa usul allati kang rawa ngriwayataken ha ing allati anhu saking Imam Syafi'i sapa sahibuhu murid Imam Syafi'i rupane Ar-Rabi'u al-Muradi Rabi al-Muradi wahiyalan utawi kitab risalah usuliyah iku awwalu mudawwanin
kawitane perkara kang den bukuake fi hadza ing dalem ikilah rupane al ilmi ilmu wasala kang tumeka apa mudawwan fi hadzal ilmi ilaina maring kita fima ing dalem barang na'lamu kang ngaweruhi sapa kita. Walihada lan krono iki ishtahara masyhur ala alsinatil ulama'i ing atase pira-pira lesane pira-pira ulama fa'il dari ishtahara apa an-nawadi'a usuli ilmil fiqhi apa an-nawadi'a wadi'a usuli ilmil fiqhi satuhune peletak dasar piro-piro dasari ilmu fikih khabari annas sekarang iku al imamu imam asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i maksudnya Imam Syafi'i wa tataba'alan berturut-turut sapa al ulama'u pira-pira ulama alat ta'lifi ngatasi penulisan fi hadza ing dalem ikilah rupane al ilmi ilmu baina ishabin ing dalem antarane panjang lebar wa ijazin lan ringkes. Kita baca pakai bahasa Indonesia. Wa awwaluman dan bermula permulaan atau pertamanya orang jamaah yang mengumpulkan siapa man hadhihi akan inilah rupanya al mutafarriqati beberapa hal yang terpisah-pisah mengumpulkan majmu'atan dalam kondisi menjadi satu kumpulan mustaqillatan yang berdiri sendiri fi sifrin di dalam kitab ala hidatin secara terpisah adalah al imamu imam rupanya Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah yang menjadi muridnya Abu Hanifah kama dzakara sebagaimana menyebut siapa Ibnu Nadim fil Fahrasati di dalam kitab Fahrasat. Walakin dan tetapi lam yasil tidak sampai ilaina kepada kita apa ma sesuatu kataba yang telah menulis siapa Abu Yusuf hu akan ma wa awwaluman dan permulaan atau pertamanya orang dawana yang membukukan siapa man min qawaidi hadza dari beberapa kaidahnya inilah rupanya al ilmi ilmu wa buhuthihi dan beberapa pembahasannya hadzal ilmi majmu'atan dalam keadaan menjadi satu kumpulan mustaqillatan yang berdiri sendiri murattabatan yang disusun secara sistematis muayyadan yang dikuatkan apa kullu dhabitin masing-masing kaidah minha dari qawaidi hadzal ilmi wa buhuthihi dikuatkan bil burhani dengan bukti wa wijhatin nazari dan sudut pandang fihi di dalam burhan adalah al imamu imam rupanya Muhammad nyatanya Ibnu Idrisa anak laki-lakinya Idris Asy-Syafi'i yang berbangsa Syafi'i al-mutawaffa sanah 204 lil hijrah yang meninggal yang wafat pada tahun 204 hijrah. Faqad kataba maka sungguh telah menulis siapa Imam Syafi'i fihi di dalam hadzal ilmi menulis risalatahu akan risalahnya Imam Syafi'i al-usuliyata yang bersifat usuli allati yang rawa meriwayat akan allati anhu saking dari Imam Syafi'i siapa sahibuhu muridnya Imam Syafi'i Ar-Rabi'ul Muradi yang bernama Rabi' al-Muradi wa ya dan bermula risalatuhu al-usuliyah adalah awwalu mudawwanin permulaan atau pertamanya sesuatu yang dibukukan fi hadza di dalam inilah rupanya al-ilmi ilmu wasala yang nyampe apa mudawwan ilaina kepada kita fima di dalam sesuatu na'lamu yang kita ketahui yang mengetahui siapa kita. Walihada dan karena ini ishtahara masyhur ala alsinatil ulama'i atas beberapa lesannya beberapa ulama
Apa yang masyhur? Fa'il dari ishtahara. Apa? Anna wadi'a usuli ilmil fikhi. Sesungguhnya peletak dasar beberapa prinsip ilmu fikih adalah al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Wa tataba'a, dan berturut-turut siapa al-ulama alat ta'lifi, atas penulisan. Fi hadza, di dalam ini rupanya al-ilmi ilmu, baina ishabin, antara panjang lebar, wa ijazin, dan ringkasan. Itu bacaannya baik bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Mari kita sekarang analisis. Kita bertemu pertama kali dengan wa. Jatuh di awal alinea, maka kita putuskan itu adalah wau ibtidaiyah. Karena memang benar-benar ada di awal kalimat. Awwaluman, bagaimanapun juga ini pada akhirnya harus menjadi jumlah. Cara berpikirnya begitu. Ini harus jadi jumlah. Gitu kan? Ini memungkinkan misalnya dibaca awwalun, memungkinkan dibaca nanti min, man, dan seterusnya. Ini yang pada akhirnya menjadikan kenapa tulisan Arab lagi-lagi itu sulit. Ya, karena satu tulisan memungkinkan untuk kemudian dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Itu yang harus kita waspadai. Bagaimana kita pastikan bahwa awalu pada akhirnya memungkinkan untuk kita baca? Permulaan sebuah jumlah itu ada dua. Kalau tidak jumlah fi'liyah ya jumlah ismiyah, kan begitu. Jumlah itu ada dua secara umum begitu. Kalau tidak jumlah fi'liyah ya jumlah ismiyah. Dimulai dengan isim dan dimulai dengan fi'il. Sederhananya begitu. Kalau seandainya kita mau memulai dengan isim, maka ini harus kita paksa menjadi isim ma'rifat. Salah satu bagian dari isim ma'rifat adalah al-mudhaf ilal ma'rifah. Inilah yang kemudian menyimpulkan kita, mengarahkan kita pada sebuah kesimpulan bahwa ini harus dibaca awwaluman. Kenapa? Karena kita butuh memulai jumlah baru dengan jumlah ismiyah, dan itu kita butuh isim ma'rifat. Bagaimana cara menjadikannya isim ma'rifat? Awwalu dimudhafkan kepada man, mim nun kita baca man bukan min. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya akan menjadi al-mudhaf ilal ma'rifah. Di samping analisis semacam itu, dari aspek murad, itu juga tepat, itu juga enak. Bagaimanapun juga membaca kitab itu, murad itu menjadi kata kunci. Kan enak kalau seandainya. Pertama kali orang yang mengumpulkan, atau orang yang pertama kali mengumpulkan, hal-hal yang terpisah-pisah ini dalam satu kumpulan, misalnya seperti itu kan enak kalau seandainya seperti itu, ya, menjadi satu kumpulan yang berdiri sendiri, fi sifrin ala hidatin, bukan hiddatin, itu begitu. Jadi dialog kita tentang murad menyimpulkan kita pada akhirnya untuk memudhafkan lafaz awwalu kepada mim nun yang pada akhirnya kita baca man bukan min. Sehingga jadilah kemudian bacaannya adalah awwalu man, awwalu mudhaf, mannya itu adalah mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaihnya adalah man. Mannya itu adalah merupakan isim mausul. Setiap isim mausul, apakah mausulnya itu adalah mustarak atau khas, itu butuh yang namanya silatul mausul. Akhirnya lurus. Oh, ini benar-benar memang dibaca wa awwaluman, karena setelah itu ada jama'ah hadhil mutafarriqat, yang itu adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah inilah yang pada akhirnya oleh penulis dipersiapkan untuk menjadi silatul mausul dari man yang merupakan mausul mustarak. Begitu. Ya. Jadi memang kita harus mendialogkan. Akhirnya akan ada kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Gitu. Wa awwalu man jama'a hadhihi al-mutafarriqati. Pertanyaan seperti yang saya ulang-ulang. Kenapa ini Ustadz kok kemudian dibaca mutafarriqat, kok enggak mutafarraqat? Tulisannya enggak ada harokatnya,
Tapi kita bacanya al-mutafarriqat, bukan al-mutafarraqat. Seperti yang saya katakan, pernah saya tegaskan, kalau seandainya kita sejak awal memiliki pandangan bahwa tafarroqo itu adalah lazim, lazim itu maksudnya artinya itu tidak memungkinkan untuk dipasifkan, ya, artinya itu tidak membutuhkan yang namanya maf'ulun bihi, itu lazim namanya. Fi'il lazim itu kalau seandainya ini kita sesuatu yang terpisah-pisah, ya, bukan dipisah tapi terpisah-pisah. Ter itu adalah lazim. Ketika lazim pasti tidak memiliki isim maf'ul. Inilah alasan kenapa kok kemudian kalau seandainya sampean lihat di dalam al-amthilatut tasrifiyah, nanti bab yang kelima mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu, itu tidak ada wadzakannya. Sama lihat di situ. Kenapa? Karena fa'ula yaf'ulu itu pasti lazim semuanya. Karena lazim nanti tidak ada wadzakannya. Lazim itu tidak memiliki isim maf'ul dan itu rasional. Saya ulangi lagi. Kalau fi'ilnya itu lazim, itu tidak punya isim maf'ul. Itu rasional. Fariha artinya bahagia. Kalau orang yang dibahagia, bukan dibahagiakan loh ya. Itu apa ada? Tidak ada. Ya, itu semacam itu. Jadi lazim itu awalnya memang seperti itu. Karena demikian, dalam konteks al-amthilatut tasrifiyah yang di situ wazannya dipastikan itu adalah lazim, yaitu mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu, sampai cek di dalam al-amthilatut tasrifiyah karya itu, kitab kecil itu misalnya, itu tidak ada wadzakannya, cuman fahuwa saja. Ya, fahuwa junubun, fahuwa syuja'un, fahuwa hasanun, dan seterusnya. Gak ada wadzakannya, secara umum semuanya gak ada wadzakannya pada bab yang kelima itu. Kenapa? Karena ini adalah kelompok lazim. Karena lazim maka tidak memiliki isim maf'ul. Inilah alasan. Lagi begitu. Kalau panjenengan berpendapat bahwa tafarroqo itu adalah termasuk dalam kategori fi'il lazim, maka dia tidak memiliki isim maf'ul. Karena demikian bacaannya adalah al-mutafarriqatu. Ya, sesuatu yang terpisah-pisah, yang ada di sela kitab fikih, mengumpulkan majmu'atan dalam keadaan menjadi satu kumpulan mustaqillatan yang berdiri sendiri. Ya, saya lebih memilih majmu'atan itu untuk dijadikan sebagai hal dibandingkan dengan yang lain. Ya, hal tadi kumpulan. Masalah terjemahan bahasa Indonesia silahkan. Ya, jadi saran saya, saran senior dari junior gitu ya, itu adalah jangan sampai panjenengan ketika harus mengi'rab itu adalah meninggalkan murad. Ya, jangan sampai. Pun juga demikian yang di bawahnya, wa awwalu man dawwana min qawaidi hadzal ilmi, itu akhirnya ke sana juga. Kenapa kok kita tetap kekeh menjadikan majmu'atan? Itu bukan maf'ul bih dari awal apa namanya dawwana, lebih disebabkan lagi-lagi karena pertimbangan murad. Kebetulan, silahkan merujuk kepada min, langsung lompat gak masalah. Ya, poinnya. Kebetulan yang namanya min ini memungkinkan min itu ada zaidah. Ya. Kalau seandainya kita lihat di dalam referensi itu, min itu memungkinkan dianggap zaidah. Kalau sudah zaidah min itu mesti dianggap sebagai penguat, sebagai taukid. Perhatikan itu. Min yang zaidah memungkinkan terjadi pada konteks fa'il, ma ja'ana min ahadin. Coba diperhatikan. Ma ja'ana min ahadin.
Ya. Ma tasqutu min waraqatin, tidaklah gugur dari daun-daun. Misalnya, ma tasqutu min waraqatin, itu ma tasqutu waraqatun. Apa yang kepingin saya tegaskan? Min itu adalah memungkinkan kita anggap sebagai min huruf zaidah. Dan itu dalam konteks referensi-referensi yang memungkinkan kita jangkau terjadi dalam konteks fa'il, terjadi dalam konteks mubtada, terjadi dalam konteks maf'ul bih, terjadi. Yaghfiru lakum min dzunubikum. Yaghfiru, mengampuni Allah, lakum, untuk kamu semuanya, min dzunubikum, dari dosa-dosa kamu semuanya. Itu kalau seandainya kita ambil yang menjadi maf'ul bihnya itu adalah dzunubakum. Yaghfiru lakum dzunubakum. Saya kepingin menegaskan, rek, ono lo yo, ada lo ya, wacana min sebagai zaidah. Ya. Kalau seandainya kita terjemahkan ini, permulaan orang yang membukukan qawaid dalam satu kumpulan, begitu. Ya. Begitu. Dalam satu kumpulan. Jadi yang dibukukan itu qawaid dalam satu kumpulan, dalam buku tertentu. Inilah alasan kenapa saya lebih memilih, dan itu sah-sah saja, silahkan. Bisa jadi panjenengan menganggap yang menjadi maf'ul bih dari dawana adalah majmu'atan misalnya. Begitu ya? Nah, sekarang konsep majmu'atan kita bahas sekarang. Majmu'atan memungkinkan banyak diterjemahkan atau dii'robi dengan i'rob yang banyak, memungkinkan. Ya. Memungkinkan dii'robi dengan hal dalam keadaan menjadi satu. Kalau seandainya misalnya itu kok dianggap misalnya agak berat, sing enak itu dalam satu kumpulan, Ustadz, langsung saja dalam, paham? Maka memungkinkan yang panjenengan tawarkan di situ adalah mansubun ala naz'il khafid. Diperhatikan. Jadi karena kita memang sedang menafsirkan, sedang mereka-reka, sedang menebak-nebak, begitulah kira-kira. Kira-kira yang dimaui oleh penulis itu seperti apa. Pertama kali orang yang membukukan hal-hal yang tercerai-berai, yang terpisah-pisah, konsep-konsep usul fikih yang terpisah-pisah itu, perhatikan kata-kata al-mutafarriqat. Karena kita sudah membaca teks sebelumnya, maka al-mutafarriqat ada alnya di sini adalah al-ahdiyah. Maka yang dimaksud oleh al-mutafarriqat tidak memungkinkan kecuali diterjemahkan dengan hal-hal yang terpisah-pisah dari konsep usul fikih. Coba diperhatikan di situ. Al-mutafarriqat di situ ada alnya. Al itu banyak seperti yang sering saya katakan. Ada yang disebut sebagai al-ahdiyah, ada yang disebut sebagai al-jinsiyah, ada yang disebut sebagai al-zaidah, ada yang disebut sebagai al-lazimah, ya, dan banyak, gitu. Kita sudah membaca teks sebelumnya. Kadang-kadang kita harus peduli pada al-mutafarriqat yang di sini dimaksud tidak memungkinkan kecuali diterjemahkan dengan al-mutafarriqat, hal-hal yang terpisah-pisah, ya, tentang konsep usul fikih yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Al-mutafarriqat, fungsikan di situ al-ahdiyah li ahdidzihni. Nanti didiskusikan di sini. Ya, saya ulangi lagi. Kadang-kadang kita harus peduli pada
status dari al untuk kemudian memungkinkan kita untuk memahami teks ini. Al-mutafarriqat pakai al di situ tidak memungkinkan kecuali al ini diterjemahkan dengan hal-hal yang terpisah-pisah, hal-hal yang berserakan di dalam kitab-kitab fikih tentang konsep usul fikih. Sebagaimana yang sudah kita baca sebelumnya itu. Fi khilali bada'a manthuran mufarraqan fi khilali ahkamil fiqh. Jadi persepsi kita mengarahkan al-mutafarriqat di sini adalah konsep-konsep usul fikih yang tercerai-berai atau yang terpisah-pisah dalam masing-masing atau dalam semua bab fikih di dalam kitab-kitab fikih. Itu semacam itu. Ya. Jadi untuk majmu'atan memungkinkan dianggap sebagai hal, memungkinkan juga dianggap mansubun ala nas'il khafid. Silahkan dipilih yang mana. Insya Allah tidak akan mengganggu yang namanya murad. Selanjutnya, kata-kata al-imam sekarang. Kalimat sebelum dan sesudahnya kadang-kadang mengarahkan kita kepada kesimpulan murad, kesimpulan i'rab. Ketika kita baca lanjutannya yaitu Abu Yusufa, di mana di situ ada kata-kata abun yang merupakan al-asmaul khamsah, di mana tanda i'rabnya dengan menggunakan huruf, dan di situ tertulis abu, bukan abi, bukan aba. Saya tegaskan, kalimat sebelum dan sesudahnya kadang-kadang itu bisa dijadikan sebagai pegangan untuk menentukan kedudukan i'rab. Sama lihat sekarang kata-kata abu. Abu itu pakai waw, abu. Abu Yusufa. Itu namanya abun itu adalah al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah itu tanda i'rabnya pakai huruf. Pada waktu rafa'nya ditandai dengan waw, pada waktu nasabnya ditandai dengan alif, pada waktu jarnya ditandai dengan ya. Ada perbedaan antara Abu Yusufa dengan Aba Yusufa dengan Abi Yusufa. Kalau Abu Yusufa itu pasti rafa, Aba Yusufa itu pasti nasab, Abi Yusufa itu pasti jar. Adanya di sini tertulis Abu mencerminkan al-imam yang menjadi mubdal minhu dari Abu itu pasti dibaca rafa. Perhatikan. Kata-kata al-imam ikure memungkinkan dibaca al-imamu, memungkinkan dibaca al-imamah, tulisannya sama persis karena ada alnya. Memungkinkan juga dibaca al-imami. Adanya abu di situ mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa al-imam di situ harus dibaca rafa. Kenapa? Karena badalnya yaitu Abu Yusufa itu dibaca rafa. Kok tahu kalau itu dibaca rafa? Karena pakai wawu. Inilah yang sering saya katakan. Tanda i'rab itu kalau sudah menggunakan huruf kadang-kadang itu mengkerucut pada kedudukan i'rab khusus. Kalau sudah menggunakan huruf, tanda i'rab itu ada yang dengan menggunakan huruf, ada yang menggunakan harokat. Diperhatikan itu. Ya. Al-imamu Abu Yusufa. Abu Yusufa, seperti yang saya katakan, al-asma'ul khamsah. Bisa beramal sebagaimana al-asma'ul khamsah kalau seandainya memenuhi persyaratan. Kullun mudhafun mufradun mukabbarun. Dan ini sudah memenuhi persyaratan itu, sehingga abun itu pada waktu rafa'nya ditandai dengan waw. Itu catatan. Yang pertama tentang Abu Yusufa. Catatan yang kedua tentang walakin. Catatan yang kedua tentang walakin. Ya. Yang pertama, secara umum, beda antara lakin dan lakinna. Kalau lakinna dipastikan itu adalah merupakan teman dari inna yang memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfaul khabar. Kalau lakin itu pada umumnya adalah ataf. Itu poin. Permasalahannya ketika kata-kata lakin itu disertai dengan waw. Ini yang mana yang menjadi ataf? Yang menjadi huruf ataf mana ini?
Ini penting untuk diperhatikan sampean. Kadang-kadang kita tidak sadar loh. Kalau seandainya ternyata lakin itu didahului oleh wawu, yang dijadikan sebagai huruf ataf adalah wawunya, sedangkan lakinnya itu dianggap sekedar huruf istidrak. Apa huruf istidrak itu? Istidrak itu adalah menafikan sesuatu yang dianggap ada atau mengadakan sesuatu yang dianggap tidak ada. Menafikan sesuatu yang diduga ada, ya, menafikan sesuatu yang diduga ada dan menafikan sesuatu yang diduga ada dan mengadakan sesuatu yang diduga tidak ada. Itu namanya istidrak. Orang ini fakir, biasanya gandengannya yang ada terbersit dalam pikiran kita. Gandengannya fakir itu adalah perlit misalnya. Ya kan? Biasanya begitu. Orang ini fakir, gak duwe apa-apa. Rek gak duwe apa-apa itu kan biasa yang ngirit dan seterusnya. Ini tapi justru tidak. Lakin, nah begitu. Lakinnahu atau lakin sama-sama istidraknya itu. Tapi dia itu sangat loman. Begitu. Ya. Dia itu adalah fakir akan tetapi loman. Ketika orang nyebut fakir, itu logika lanjutannya, kalau seandainya diteruskan, oh ini medit ini. Orang ini alim. Kalau alim mesti baik. Ya kan? Logika lanjutannya kan begitu kan? Normalnya kan begitu. Meniadakan sesuatu yang diduga ada. Itu pakai lakin. Re alim yang diduga ada. Itu adalah baik. Ini alim tapi jahat. Kan gak matuk itu. Ya kan? Itu namanya istidrak. Meniadakan sesuatu yang diduga ada, mengadakan yang sesuatu yang diduga tidak ada. Itu namanya istidrak. Kalau seandainya orang menyebutkan kata-kata alim yang terbersit sebagai logika lanjutan, itu adalah alim itu baik. Alim itu jujur. Karena ngerti ilmunya. Orang ini alim tapi pembohong. Itu nggak cocok itu. Meniadakan sesuatu yang diduga ada sebagai logika lanjutan. Dan mengadakan sesuatu yang diduga tidak ada. Orang ini misalnya ya. Orang ini tidak pernah mondok. Misalnya, orang ini tidak pernah mondok. Misalnya, ya. Tapi baik banget. Tapi sopan banget. Misalnya begitu. Kalau nggak pernah mondok kan nggak ngerti pengetahuan agama. Biasanya, oh paling nggak pati sopan, nggak pati dan seterusnya. Orang ini mondok, orang mondok. Lanjutannya kan harus sopan. Karena mondok yang diajarkan adalah ilmu-ilmu agama. Ya kan? Orang ini mondok. Akan tetapinya nggak cocok dengan mondoknya. Itu namanya istidrak. Orang ini anak pondokan. Akan tetapi dia pembohong. Ya, dia korupsi, dia banyak. Itu namanya istidrak. Diperhatikan. Lakin dan lakinna, kalau lakinna dipastikan bahwa dia itu adalah teman dari inna, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kalau lakin itu atof. Akan tetapi ketika kemudian kita menemukan fakta di mana lakin itu bersamaan dengan wau, yang dimenangkan untuk atofnya itu adalah wau, sedangkan lakinnya itu hanya dianggap sebagai huruf istidrak. Diperhatikan itu. Kan ada memang istidrak itu. Menurut data yang diungkap oleh Ibnu Nadim di dalam kitab Fahrosat, itu
yang pertama kali mengumpulkan serpihan-serpihan konsep usul fikih dari berbagai kitab-kitab fikih itu dipilih salah satu, itu adalah Imam Abu Yusuf. Akan tetapi tidak sampai kepada kita. Itu kan begitu kan. Kalau seandainya sudah dikumpulkan, ada klaim dikumpulkan, harusnya sampai pada kita. Tetapi tidak sampai. Akan tetapi tidak sampai pada kita. Itu namanya istidrak. Ketika sudah dikumpulkan, harusnya kan bisa kita lihat. Ternyata tidak bisa kita lihat. Ada klaim, ada penjelasan bahwa yang pertama kali mengumpulkan kumpulan-kumpulan konsep ilmu usul fikih ini, ya, itu adalah Imam Abu Yusuf. Akan tetapi lam yasil ilaina ma katabahu. Kata-kata walakin diperhatikan di situ, ya. Saya mengulangi lagi sekarang tentang lam mim. Kalau seandainya kita pastikan bahwa yasil itu adalah kemudian dipastikan adalah fi'il mudhari, maka lam mim itu harus dibaca lam, tidak memungkinkan yang lain. Apa kemungkinan ada dibaca yang lain? Lam mim itu memungkinkan. Dibaca apa? 5. Seperti yang saya katakan. Ma yang merupakan huruf yang merupakan istifham itu, ya, kalau seandainya yang merupakan isim istifham itu, kalau seandainya dimasuki huruf jar, itu kemudian alifnya itu dibuang. 5. Amma yatasaalun, itu sudah sering kita ulang-ulang. Ya. Yang selanjutnya adalah kata-kata yasil. Yasil itu kalau seandainya kita lihat di dalam kamus, itu berangkatnya dari wasala. Yasilu, wasala, yasilu. Lagi-lagi kemarin tentang kaidah ilal harus diperhatikan. Kalau seandainya ada perbedaan antara wazan dan mauzun, apakah perbedaannya itu dari sisi jenis harokat atau jumlah hurufnya, pasti di situ telah terjadi proses iklal. Yasil adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu rumus awalnya adalah 1 huruf mudharaah ditambah 3 huruf mujarrad. Minimal fi'il mudhari itu harus 4 huruf, tapi di sini ternyata ada 3 huruf. Karena demikian di sini pasti terjadi proses iklal. Wasala itu asalnya yausilu. Wasala itu asalnya yausilu. Wawu di situ itu terkepung kalau dalam bahasa kita. Terkepung apa? Terkepung oleh harokat yang bukan miliknya, yang bukan temannya. Wawu itu. Wawu itu gandengannya dhammah. Sebelumnya adalah fathah, setelahnya adalah kasroh. Yausilu, iya-nya di fathah, shotnya itu di kasroh. Secara umum begitu. Karena demikian pada akhirnya wawunya itu dibuang menjadi yasilu. Karena dia terletak pada 2 harokat yang bukan menjadi temannya, yang menjadi pasangannya. Itu semacam itu. Yausilu. Lam yasil ilaina ma katabahu. Ya, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.